Saya Iputu Rizky Arana Putra, NIM 211103135. Saya Kade Anana Pratiwi dengan NIM 21110311121. Saya Iputu Ahmad Suryadi dengan NIM 21110311020. Tentunya kalian sudah nggak asing lagi kan dengan istilah literasi, namun bagaimana dengan literasi informasi? Nah, itulah topik yang akan kita bahas dalam topik bahasan berikut ini. Yang pertama yakni pengertian dari literasi informasi. Yang kedua yakni tujuan literasi informasi. Yang ketiga, manfaat literasi informasi. Yang keempat, kriteria literasi informasi. Dan yang kelima yakni literasi informasi dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir yakni sumber dari literasi informasi. Nah, simak dengan baik pembahasan dari kami. Pengertian literasi informasi. Literasi informasi muncul di Amerika Serikat pada tahun 1947. Literasi informasi diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Paul Zurzkowski. Menurut Paul Zurzkowski, literasi informasi adalah suatu kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber informasi yang ada di sekitar. Dari pernyataan Paul ini, literasi informasi diartikan sebagai suatu keterampilan ataupun kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber informasi yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Selain itu, terdapat dua orang ilmuwan yang memberikan pendapatnya mengenai literasi informasi. Yang pertama yaitu adalah Reitz dalam Dictionary for Library and Information Science yang menyatakan bahwa literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, memahami keorganisasian perpustakaan, menggali sumber daya informasi, dan juga keterampilan untuk mengolah informasi. Selain itu, menurut ilmuwan Sophie, literasi informasi adalah sebuah seni liberal yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengoperasian komputer dan pengaksesan informasi yang digunakan sebagai alat untuk melatih cara berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dalam aspek sosial, budaya, dan juga aspek filosofi. Tujuan literasi informasi. Tujuan literasi informasi menurut UNESCO tahun 2011 adalah 1. Memberikan dan mengasah keterampilan seseorang untuk mengakses, memperoleh, mengevaluasi informasi yang dapat di lingkungan sekitar. Yang kedua, menuntun dan membuat keputusan yang berkaitan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, bertanggung jawab dalam kemajuan dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Selanjutnya, manfaat literasi informasi. Terdapat 3 orang ilmuwan yang mengutarakan pendapatnya mengenai manfaat literasi informasi. Yang pertama, yaitu menurut Gunawan tahun 2008, literasi informasi memberikan manfaat dalam dunia persaingan era globalisasi informasi, sehingga setiap orang dituntut tidak hanya pintar, namun memiliki kemampuan belajar dan memperoleh informasi yang baik. Dengan adanya literasi informasi, akan memberikan keterampilan seseorang dalam menemukan, mengolah, mencari, dan mengevaluasi informasi yang didapat. Yang kedua, menurut Adam tahun 2012, terdapat 3 manfaat literasi informasi. Yang pertama, membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Literasi informasi dapat membantu seseorang mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang didapatkannya. Hal ini dikarenakan sebelum seseorang mengambil keputusan, orang tersebut harus mampu memahami permasalahan yang didapatnya dengan mencari, mengevaluasi informasi. Yang kedua, menjadi manusia terpelajar era globalisasi. Dengan kemampuan literasi informasi, akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Maka semakin terbuka kesempatan orang tersebut mendapatkan informasi lebih banyak. Manfaat yang ketiga menurut Hankook 2004. Menurut Hankook, terdapat 3 manfaat literasi informasi. Yang pertama, untuk pelajar. Literasi informasi memberikan manfaat kepada pelajar, yakni pelajar tidak terlalu tergantung kepada guru untuk mendapatkan informasi, di mana pelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber seperti internet, perpustakaan, dan lainnya. Yang kedua, untuk masyarakat. Dengan adanya literasi informasi memberikan manfaat kepada masyarakat, yakni dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan kedamaian dikarenakan tidak adanya kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, untuk pekerja.
Manfaat literasi informasi kepada pekerja yakni jika pekerja tersebut mendapatkan suatu permasalahan mengenai pekerjaannya, pekerja tersebut dapat menggali informasi dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kriteria literasi informasi. Literasi informasi adalah salah satu kebutuhan yang perlu digunakan dalam era saat ini. Nah, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Menurut Breivik dalam Kultau pada tahun 1987, terdapat beberapa kriteria dari literasi informasi. Yang pertama yaitu skill and knowledge atau kemampuan dan pengetahuan. Literasi informasi dimulai dengan sebuah pengetahuan mengenai sumber informasi dan peralatan dalam memperoleh informasi, misalnya indeks untuk mengakses informasi. Kemampuan dibutuhkan untuk menentukan strategi yang baik dan teknik apa yang digunakan dalam mengakses informasi ketika informasi dibutuhkan. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Karakteristik yang kedua adalah sikap. Sikap ini meliputi ketekunan, perhatian secara detail, dan keraguan-raguan. Sehingga ketika mengakses informasi, tidak ada keraguan-raguan antara informasi yang benar maupun informasi yang salah. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu time and labor incentive atau waktu dan intensitas kebutuhan. Salah satu karakteristik yang paling penting adalah waktu dan penggunaan informasi. Kegunaan dari kemampuan ini adalah mengetahui apakah informasi yang digunakan akan secara efektif atau tidak. Yang keempat yaitu need driven atau pengendali kebutuhan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mengidentifikasi informasi yang akan digunakan atau dicari dan bagaimana memecahkan masalah dalam pencarian sebuah informasi. Yang kelima yaitu komputer literasi atau literasi komputer. Karakteristik yang dibutuhkan dalam mendukung kemampuan literasi yaitu bagaimana menggunakan teknologi komputer dalam mencari informasi. Berdasarkan dua pendapat, dapat dikatakan bahwa apabila kriteria tersebut dapat terpenuhi oleh seseorang atau dari suatu komunitas atau sebuah negara, maka tingkat keterpakaian dari literasi informasi akan cenderung lebih tinggi dan tidak ada lagi yang buta terhadap informasi. Kriteria yang terakhir adalah keterampilan literasi informasi. Literasi sangat diperlukan agar hidup sukses dan berhasil dalam era masyarakat saat ini, di mana dengan memiliki literasi informasi, seseorang akan terus berusaha belajar untuk memperoleh informasi dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, berdasarkan keenam kriteria tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk memahami, memiliki, dan menguasai literasi informasi, seseorang harus benar-benar mengerti dan mampu mengimplementasikan literasi dan informasi. Literasi informasi dalam dunia pendidikan. Dampak perkembangan era globalisasi terasakan di segala bidang, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Dengan perubahan yang cepat, pertambahan yang signifikan dalam lingkungan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pengetahuan yang ada akan semakin terus-menerus bertambah. Sumber daya informasi merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan, terutama di era sekarang ini. Dengan hal ini, maka jelas terlihat bahwa pendidikan di era globalisasi ini akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang ada di lingkungan sekitar. Maka, sangat dibutuhkan adanya literasi informasi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam merekonstruksi lembaga pendidikan melalui komponen-komponennya, di antaranya yang pertama yaitu siswa. Literasi informasi menjadi pendorong utama terciptanya personal empowerment atau student freedom to learn. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemahaman tentang literasi informasi ini diperkenalkan kepada siswa sejak dini. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum dalam dunia pendidikan di era globalisasi ini memiliki kekuatan keilmuan baik secara teori maupun praktek. Hal ini disampaikan oleh Fitri Ovianti pada tahun 2013. Hal ini diberlakukan agar output dari pendidikan adalah seseorang yang memiliki intelektual yang menguasai pengetahuan secara konsep sekaligus praktisi yang memiliki karya secara nyata. Yang ketiga yaitu media dan sarana prasarana. Media pembelajaran menjadi salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan di era sekarang ini. Sebab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
akan sangat membantu adanya pembelajaran dengan media pembelajaran baru dalam dunia pendidikan yang tentunya dikembangkan secara praktis. Kemudian begitu juga dengan sarana dan prasarana. Sejalan dengan perkembangan teknologi, maka sarana dan prasarana pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terbaru. Oleh karena itu, hal ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran berbasis ICT yang perlu diberikan dalam dunia pendidikan. Kemudian, yang keempat yaitu kompetensi tenaga pengajar. Salah satu peran tenaga pengajar adalah sebagai mediator pengetahuan. Sudah selayaknya mereka memiliki kompetensi yang memadai agar dalam memediasi pengetahuan yang mendunia ini mampu mencapai hasil yang memuaskan, sehingga pelajar mampu bersaing dalam dunia internasional, terutama karena tantangan globalisasi yang berdampak dan persaingan karya dan kerja yang cukup ketat. Yang kelima yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah pembelajaran, terutama ke arah pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di segala bidang, tentunya menuntut sistem pembelajaran yang tepat agar efektif dan efisien pula dalam mendapatkan pengetahuan secara global. Yang keenam yaitu prestasi dan alumni. Pada mulanya, prestasi seseorang hanya diukur dari kecerdasan intelektual siswa. Namun, pada era saat ini, bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tetapi juga mengandalkan prestasi kecerdasan emosional dari peserta didik. Artinya, mengandalkan IQ yang tinggi tidak menjadi jaminan kalau kita tidak dibarengi dengan kemauan dan kemampuan secara emosional untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada di era saat ini. Pemanfaatan informasi dan sumber-sumber informasi akan menjadi pintu gerbang untuk memasuki gudang informasi dan pengetahuan yang bisa mengantarkan seseorang menjadi sukses dan berhasil. Kemudian bagian yang terakhir yakni sumber literasi informasi. Sumber literasi informasi merujuk pada segala jenis sumber yang digunakan untuk memperoleh, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan cara yang efektif. Nah, literasi informasi ini dapat disajikan berupa gambar, citra, foto, teks, diagram, audio, video, hasil wawancara, laporan, email, spasial, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa sumber informasi dapat terbagi dalam 3 jenis yang disampaikan oleh Nur Rohman pada 2014, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber informasi primer. Nah, sumber informasi primer ini merupakan informasi yang diperoleh dari asal informasi tanpa interpretasi, evaluasi, dan perubahan dari pihak kedua. Nah, contoh dari sumber informasi primer yakni hasil wawancara, hasil survei, penemuan, kumpulan data mentah, artikel jurnal, surat-surat, dan karya seni. Yang kedua adalah sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder ini adalah hasil tulisan tentang suatu kejadian, penemuan, dan lainnya. Nah, contohnya adalah buku teks, ensiklopedia, komentari, artikel majalah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yakni sumber informasi tersier. Nah, sumber informasi tersier ini adalah kumpulan informasi yang digunakan untuk menelusuri suatu sumber informasi. Nah, biasanya berisi deskripsi dari sumber informasi. Nah, contohnya adalah seperti abstrak, indeks, bibliografi, direktori, petunjuk dari suatu literatur. Nah, untuk masing-masing sumber informasi tersebut ada yang tersedia dalam format cetak maupun elektronik. Nah, misalnya artikel jurnal ada yang tersedia dalam bentuk elektronik. Nah, dalam bentuk elektronik ini berbentuk database dan jurnal yang tercetak yang diletakkan di perpustakaan. Nah, kemudian buku teks dapat berupa bentuk tercetak atau e-book atau electronic book. Nah, kemudian buku elektronik banyak tersedia secara gratis di internet dan dapat dicari menggunakan mesin pencari atau search engine berupa Google. Nah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan serta ilmu kalian terkait dengan materi literasi informasi.
Terima kasih.